Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Bapa, bahwa pada saat ini, pagi ini Tuhan, Engkau kumpulkan kami lagi di tempat ini Tuhan. Meski terpisah oleh jarak, tapi kami tahu Tuhan, Engkau menyatukan kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan kasih-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa, bahwasanya hidup kami adalah anugerah-Mu, bahwasanya hidup kami adalah kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala-galanya. Dan jika pagi ini Tuhan, kami rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu, bahkan lebih lagi untuk mendengarkan firman-Mu dari kedalaman dasar hati-Mu Tuhan. Urapi kami semuanya, berikan kami urapan-Mu, urapan yang baru. Dan kami percaya Tuhan, jika Engkau bersama-sama dengan kami, siapakah lawan kami? Karena kami tahu Tuhan, apapun keadaannya, apapun kondisinya, apapun tantangan maupun ujiannya, selama kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang ada di sana, kami mengucapkan syukur bahwasannya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul ada di sini, itu semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan pagi ini kita rindu untuk memuji memuliakan Tuhan. Siapa di antara kita yang percaya bahwasanya jika Allah bersama dengan kita, tidak akan ada satupun yang bisa melawan kita? Lambaikan tanganmu. Haleluya. Katakan amin. Berapa banyak di sini yang sudah siap? Sudah siap, sudah semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Katakan amin. Silakan. Haleluya. Kuasa, katakan kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita yang percaya katakan haleluya. Ya Allah kita, yeah. Come on church, angkat suaramu katakan, come on. Diberi kuasa Raja mulia. Untuk apa saudaraku? Ya, di mana? Di bawah kaki. Come on. Pakai kuasa Raja mulia, jika Allah ada bersamaku. Katakan sekali lagi, jika Allah ada bersamaku. Come on church. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sekali lagi, come on. Jika Allah ada bersamaku, sudah siap? Come on, 1, 2, go. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala. Musik memuji Tuhan, yeah. Tanganmu katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman
Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpuji. Sekali lagi angkat suaramu kepada Tuhan, katakan lebih keras lagi, katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Yes, yeah, come on. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja. Siap, 1, 2, come on. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Angkat suaramu dengan iman, percayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi, ya, come on, terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Berapa banyak kita yang percaya bahwasanya kuasa Allah adalah kuasa yang terbaik. Selama Dia bersama-sama dengan kita, siapakah lawan kita? Katakan amin. Dan berapa banyak dari kita yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, bahwasanya penyertaan Tuhan di dalam firman-Nya itu adalah sempurna bagi kita. Dari setiap musim yang kita jalani, mungkin kita tidak pernah melihat tangannya, mungkin kita tidak pernah merasakan keberadaannya. Tapi satu yang harus kita percaya, Allah Bapa adalah Allah yang setia kepada kita. Bahkan pada saat kita kurang percaya kepada-Nya, Dia tetap setia kepada kita. Dari musim ke musim, Dia membawa kita dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain. Angkat hatimu yang percaya, serahkan kepada-Nya, dan akui dengan mulutmu bahwasanya Tuhan memelihara kita sepanjang waktu. Kasih-Nya melebihi samudra yang terluas, lebih dalam daripada laut yang terdalam, lebih tinggi daripada cakrawala. Itulah Allah Bapa kita. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ya, katakan dengan semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku.
tetap memelihara kami. Penyertaan-Mu itu sempurna, kami lihat Tuhan. Ya, terima kasih Bapa, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kehidupan, terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk pekerjaan, terima kasih untuk makan dan minum, terima kasih untuk naungan, terima kasih Tuhan untuk teman-teman, terima kasih untuk tantangan, ujian, cobaan yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami ucapkan syukur, terima kasih kepadamu Tuhan. Memang benar, Kau tidak pernah meninggalkan kami, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat angkat syukurmu kepada Tuhan, bahwasanya Dia baik, sangat baik, teramat baik kepada kita. Haleluya. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. saya undang semua jemaat di sana untuk bangkit berdiri dan katakan dengan iman percayamu lebih luas lagi. Luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Oh, katakan lebih luas. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra itulah kasih-Mu. Thank you God. Lebih tinggi dari cakrawala, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. katakan sungguh ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Sekali lagi dengan hatimu yang percaya dan syukur. Sungguh ku bersyukur. Bapa, kami mengucapkan syukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mengangkat puji-pujian yang terbaik Tuhan hanya untuk-Mu. Sebentar jika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi kami semua Bapa. Urapi anak-Mu yang membawa firman-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba duduk diam di bawah kaki salib-Mu. Dan biarkan kami mendengar kedalaman hati-Mu Bapa. Dan biarkan kami menangkap suara hati-Mu dan meresponinya dengan benar dalam kehidupan kami. Kami yang sudah siap dan tidak tahan lagi untuk mendengarkan firman-Mu, kami katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kita baca ayat pertama dan ayat kedua terlebih dahulu. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai,
yang juga cakap mengajar orang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sedikit saya ingin membahas tentang latar belakang dari surat Timotius ini. Ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, yang pada waktu itu sedang melayani di kota Efesus. Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus menulis surat ini, dia sedang berada di penjara Roma sebagai tahanan luar biasa karena dia dianggap sebagai pengacau oleh penguasa pada waktu itu, oleh orang Roma pada waktu itu, karena dia melakukan pekabaran Injil. Dan pada saat itu Paulus sudah divonis untuk dihukum mati. Itu sebabnya dalam suratnya yang terakhir ini, Paulus ingin memberikan sebuah nasihat dengan kata-kata terakhir, dan bisa dikatakan ini sebagai sebuah motivasi, sebuah penguatan, sebuah nasihat kepada anak rohaninya. Yang juga pada saat itu Bapak Ibu Saudara juga sedang mengalami satu tantangan yang berat. Jadi pelayanan yang dilakukan oleh Timotius pada waktu itu juga sedang menghadapi banyak tantangan. Tantangan yang pertama datang dari orang Roma yang juga tidak suka dengan orang Yahudi. Lalu juga ada dari orang-orang Yahudi yang juga tidak suka dengan kekristenan. Dan terlebih Bapak Ibu Saudara dari dalam, yaitu dari orang percaya sendiri adanya guru-guru palsu yang kemudian mengajarkan hal-hal yang berlainan dengan kebenaran Injil. Tentu ini bukanlah satu pergumulan yang biasa dihadapi oleh Timotius, tetapi ini merupakan satu tantangan yang cukup berat yang dihadapi dalam pelayanan. Itu sebabnya Paulus memberikan sebuah penguatan, sebuah penghiburan lewat surat yang dia berikan kepada anak rohaninya ini. Nah Bapak Ibu Saudara, dari apa yang ditulis oleh Paulus dalam surat ini kepada Timotius, di situ dikatakan ada satu penghiburan dan kekuatan yang coba diberikan kepada Timotius lewat sebuah nasihat, di mana Paulus kemudian menggambarkan tentang bagaimana kehidupan iman Kristen itu. Sekalipun banyak tantangan, Paulus berkata dalam ayat yang pertama tadi, jadilah kuat. Paulus mengingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang kuat dalam mengikuti Tuhan. Itu sebabnya dia memberikan sebuah gambaran tentang orang yang kuat kepada Timotius. Jadilah kuat. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan dari ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ayat ketiga berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, waktu Paulus berkata kepada Timotius, jadilah kuat, dia sedang menggambarkan tentang kehidupan dari kekristenan untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Digambarkan yang pertama seperti seorang prajurit. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, salah satu ciri seorang prajurit itu adalah dia harus selalu siap. Apapun yang terjadi, jawaban dari seorang prajurit adalah siap, laksanakan, siap dan lain sebagainya. Yang ia tahu sebagai prajurit adalah melaksanakan tugas komandannya. Itu sebabnya di situ tadi dikatakan dia tidak memusingkan dirinya dengan soal penghidupannya. Karena seorang prajurit itu harus selalu siap melaksanakan perintah komandannya. Gambaran yang pertama dikatakan oleh Paulus, jadilah kuat seperti seorang prajurit. Apa itu ciri seorang prajurit? Dia selalu siap dengan segala keadaan. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, iman Kristen itu digambarkan seperti seorang prajurit yang harus siap menghadapi segala situasi dan tantangan yang bisa saja terjadi dalam kehidupan. Seringkali ada banyak realita hidup yang kita alami dalam kehidupan dan Tuhan izinkan itu terjadi. Pertanyaannya, apakah kita menjadi orang-orang Kristen yang mau tetap kuat dalam Tuhan seperti seorang prajurit yang selalu siap menghadapi segala situasi. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita diperhadapkan dengan banyak realitas hidup dan kenyataan yang sangat sulit dan cukup sulit Bapak Ibu Saudara. Tetapi inilah gambaran dari iman Kristen. Dikatakan iman Kristen yang sejati dia kuat dalam Tuhan. Kuat seperti seorang prajurit yang dalam kondisi apapun dia harus selalu siap. Tidak ada prajurit yang berani berkata maaf saya belum siap dan lain sebagainya. Karena ciri seorang prajurit dia harus siap dengan segala keadaan. Harus siap kapan saja dipanggil untuk berperang Bapak Ibu Saudara.
Dan hari ini realita itu ada di depan mata kita. Kita harus jadi orang-orang percaya juga yang kuat dalam Tuhan, yang selalu siap dengan segala kondisi yang bisa saja terjadi. Jadi yang pertama digambarkan seperti seorang prajurit, Bapak Ibu Saudara. Dia harus selalu siap. Lalu ciri yang kedua dari seorang prajurit adalah prajurit itu adalah seorang yang diproses atau dibentuk dengan begitu hebat dan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya prajurit punya jam-jam latihan. Dia harus kuat secara fisik dan lain sebagainya dengan medan-medan sulit. Seringkali dibentuk demikian rupa supaya dia tetap kuat dalam setiap aktivitas peperangan yang akan dihadapi. Jadi ciri yang kedua seorang prajurit itu adalah siap diproses dan siap dibentuk. Karena tidak ada prajurit, Bapak Ibu Saudara, yang siap berperang tanpa bentukan yang hebat. Nah, ini adalah satu gambaran dari iman percaya kita, iman Kristen yang dikatakan oleh Paulus siap seperti seorang prajurit. Bukan hanya siap dengan segala situasinya, tapi juga siap dibentuk dengan segala prosesnya yang terjadi dalam kehidupan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat tantangan dan pergumulan sebagai salah satu sarana Allah membentuk dan memproses kita, saya yakin kita akan tetap kuat dalam Tuhan. Kita jadikan semua pergumulan, kita jadikan semua tantangan yang sedang kita hadapi ini dalam rangka Tuhan sedang membentuk kita jadi lebih baik, sedang melatih iman kita jadi lebih kuat. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang Kristen yang tangguh, orang-orang Kristen yang selalu siap dalam segala keadaan. Gambaran pertama ini yang digambarkan oleh Paulus kepada kita, iman Kristen digambarkan seperti seorang prajurit, siap dengan segala keadaan, siap melakukan yang terbaik, siap dibentuk dan diproses Tuhan. Hari ini firman Tuhan menyapa kita semua untuk jadi orang Kristen yang kuat. Sama seperti Paulus memberikan nasihat kepada Timotius yang sedang juga menghadapi pergumulan. Hari ini juga firman Tuhan menyapa kita semua untuk tetap menjadi orang percaya yang kuat dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan dari ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan bahwa jadilah kuat digambarkan oleh seorang olahragawan atau seorang atlet. Dan kalau kita mau melihat Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi ciri dari seorang atlet? Kalau saya boleh menulis di sini, yang menjadi sebuah ciri dari seorang atlet itu adalah disiplin dalam latihan. Jadi gambaran yang kedua dikatakan oleh Paulus seperti seorang atlet. Ini mau memberikan kepada kita orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang mau jadi kuat digambarkan seperti seorang atlet. Yang dalam hal ini adalah mereka disiplin dalam latihan. Untuk menjadi juara itu harus dipersiapkan dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Setiap tantangan adalah sebuah bentuk latihan buat iman kita. Sehingga lewat latihan-latihan tersebut iman kita akan tetap terlatih, tetap menjadi kuat. Sehingga kita bisa memenangkan setiap pertandingan hidup, pergumulan kita bersama dengan Tuhan. Kita harus jadi orang Kristen yang disiplin. Sebab tanpa kedisiplinan tidak akan ada kemenangan. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tanpa kedisiplinan tidak ada kemenangan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, gambaran yang diberikan oleh Paulus kepada kita hari ini adalah kita harus jadi orang Kristen yang kuat, yang digambarkan seperti seorang olahragawan. Apa itu? Dia adalah orang yang disiplin dalam hidupnya. Dan saya mencatat di sini Bapak Ibu Saudara, orang percaya harus disiplin. Yang pertama, disiplin secara rohani. Apa itu disiplin secara rohani? Kita harus disiplin dalam membaca dan belajar Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang menarik adalah kata disiplin, karena kata disiplin ini ada sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar, Bapak Ibu Saudara. Membaca dan belajar Alkitab harus disiplin, Bapak Ibu Saudara. Harus tekun, harus konsisten, harus disiplin. Kalau tidak Bapak Ibu Saudara, maka iman kita tidak akan bertumbuh.
Harus disiplin. Yang kedua adalah disiplin ketika kita punya waktu bersama dengan Tuhan atau saat teduh setiap hari sama Tuhan. Ada jam di mana Bapak Ibu Saudara dan saya berdoa kepada Tuhan. Jam-jam doa kita ini pun harus disiplin. Sebab tanpa kedisiplinan Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa membangun relasi yang dalam dengan Allah. Dan iman kita sekali lagi sulit bertumbuh kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak disiplin dalam kerohanian ini. Disiplin apa lagi Bapak Ibu Saudara yang saya catat? Disiplin dalam hal ibadah. Beribadah itu perlu disiplin Bapak Ibu Saudara. Perlu sebuah ketekunan, perlu sebuah komitmen Bapak Ibu Saudara. Apalagi saat ini kita punya tantangan. Yang kita sudah biasa ibadah bersama-sama hadir di gereja. Lalu saat ini kita harus ibadah online. Di mana ketika ibadah online tentu suasananya berbeda, cara ibadahnya berbeda dan lain sebagainya. Yang saya khawatir Bapak Ibu Saudara, kita jadi kurang disiplin dalam hal beribadah. Itu sebabnya dalam segala tantangan dan pergumulan dikatakan oleh Rasul Paulus, kita harus tetap kuat seperti seorang atlet, kita harus disiplin. Dan saya catat di sini kita harus disiplin secara rohani. Yang pertama, itu salah satunya bicara soal disiplin dalam hal beribadah kepada Tuhan. Mau online, mau tidak, kita harus disiplin beribadah Bapak Ibu Saudara. Kita harus datang kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Lalu selanjutnya saya catat disiplin rohani itu adalah disiplin dalam melayani dan menopang pekerjaan Tuhan. Pelayanan itu perlu disiplin. Melayani pekerjaan Tuhan harus disiplin, artinya kita memberikan yang terbaik. Menopang pekerjaan Tuhan sehingga pekerjaan Tuhan tetap dapat berjalan Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya saya rindu Bapak Ibu Saudara, lewat kesempatan ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk tetap mendukung gereja, terutama dalam ibadah online yang ada saat ini. Saya berusaha untuk membuat ibadah online ini dengan sebaik mungkin supaya Bapak Ibu Saudara tetap mendapatkan makanan rohani yang baik. Gereja dapat terus melayani pekerjaan Tuhan kepada jemaat yang terbaik. Dengan segala keterbatasan yang kita punya, tetapi saya rindu untuk melakukan yang terbaik. Karena ikut Tuhan, kita harus disiplin Bapak Ibu Saudara. Digambarkan seperti seorang atlet yang disiplin dan kuat. Selanjutnya adalah disiplin baru secara jasmani. Selain disiplin rohani, disiplin jasmani. Yang pertama tentunya dalam kondisi saat ini Bapak Ibu Saudara, kita harus jaga kesehatan baik-baik. Apalagi dengan adanya COVID-19 yang semakin tinggi, maka kesehatan merupakan hal yang penting. Bapak Ibu Saudara harus menjaganya dengan baik. Disiplin dalam mengelola waktu Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan sudah berikan, kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Mari kita lakukan secara disiplin. Disiplin dalam pola hidup Bapak Ibu Saudara. Sehingga hidup kita nggak serampangan. Kita punya tujuan yang jelas. Kita punya target-target hidup yang harus kita selesaikan. Dan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dengan sebaik mungkin. Apapun Bapak Ibu Saudara yang Tuhan percayakan buat kita. Ini adalah gambaran dari orang percaya yang kuat dalam Tuhan seperti seorang atlet olahragawan, yaitu disiplin. Selain itu Bapak Ibu Saudara, ciri dari seorang olahragawan selain dia harus disiplin, tadi Alkitab berkata seorang olahragawan itu harus bertanding sesuai dengan aturan main. Dia harus bertanding sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Untuk dapat memenangkan sebuah pertandingan Bapak Ibu Saudara, dia harus bertanding sesuai dengan aturan. Dan yang saat ini Bapak Ibu Saudara jadi aturan dari kehidupan kita. Peraturan-peraturan yang kita pakai, nilai-nilai kebenaran yang kita pakai, tidak ada yang lain selain apa yang Alkitab telah ajarkan kepada kita. Orang Kristen yang kuat digambarkan seperti seorang atlet yang dia bertanding menurut aturan pertandingan. Artinya dia hidup selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam keadaan sulit kita bisa saja terjebak, bahkan kita bisa saja terpengaruhi untuk tidak melakukan kebenaran. Mungkin ada tawaran-tawaran tertentu. Dalam kondisi-kondisi sulit biasanya ada tawaran-tawaran tertentu yang bisa saja hadir untuk kita menggunakan cara-cara hidup, cara-cara yang kita pakai bukan seperti apa yang Tuhan inginkan.
Itu sebabnya kembali kita diingatkan Bapak Ibu Saudara, orang Kristen yang sejati, yang kuat dalam Tuhan, dia akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan telah aturkan. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Walaupun saya tahu harganya mahal, dalam setiap keadaan, dalam kondisi yang sulit, kita tetap mau melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Kita jangan terpengaruh dengan keadaan sekitar untuk cari jalan pintas, lalu melukai hati Tuhan dengan cara-cara yang tidak baik. Kita harus melakukan dengan cara yang benar, seperti apa yang Tuhan mau. Itu adalah gambaran dari orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Dia melakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dia bertanding sesuai dengan peraturan-peraturan pertandingan. Itu sebabnya firman Tuhan menjadi penting dalam kehidupan kita. Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Bertumbuh dalam kebenaran firman itu menjadi sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kita. Untuk kita dapat bisa melewati dan menang dalam setiap proses, kita harus mengenal kebenaran yang benar dan juga murni. Itu sebabnya saya rindu Bapak Ibu Saudara untuk terus mencari Tuhan, terus belajar, terus mendalami kebenaran. Rindu untuk terus bersekutu dan belajar kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang ketiga saya akan bacakan buat kita dari ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ayat 7, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Gambaran yang ketiga yang digambarkan oleh Paulus kepada Timotius agar menjadi orang Kristen yang kuat. Yang ketiga digambarkan seperti seorang petani. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saya melihat yang menjadi gambaran dari seorang petani atau ciri dari seorang petani. Petani itu adalah gambaran dari sebuah kerja keras. Petani adalah sebuah gambaran dari sebuah ketekunan. Petani adalah sebuah gambaran dari sebuah kegigihan, kesabaran. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena menggarap sawah itu tidak mudah. Tentu pada zaman itu tidak mudah. Kalau zaman sekarang kita sudah dibantu dengan banyak alat yang canggih untuk menggarap lahan. Tetapi pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, menggarap tanah atau bertani bukan sesuatu hal yang mudah. Karena itu gambaran dari seorang petani itu adalah gambaran dari pekerja keras, tekun, kegigihan, kesabaran Bapak Ibu Saudara. Petani itu harus mencangkul sawah, dia harus menggarap, menanam benih, mengairi dengan air, bahkan menunggu panen, lalu menjaganya dari hama, dari burung dan lain sebagainya. Itu sebabnya tanpa sebuah ketekunan, tanpa sebuah kerja keras, pasti tidak akan melihat hasilnya. Itu sebabnya yang ketiga Bapak Ibu Saudara, gambaran dari orang yang kuat dalam Tuhan digambarkan seperti seorang petani yang mau bekerja keras, yang mau tekun, yang mau gigih dan sabar dalam menghadapi setiap tantangan dan pencobaan. Ini adalah gambaran dari iman kita. Jadi iman itu kalau boleh digambarkan memang seperti sebuah benih Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata dia seperti sebuah benih. Dan Yesus pernah berkata kalau imanmu sebesar biji sesawi Bapak Ibu Saudara. Itu gambaran iman seperti sebuah pertumbuhan. Seperti benih yang ditanam. Dia perlu proses bertumbuh. Sehingga iman itu tidak instan. Iman itu adalah benih yang harus mengalami proses. Dengan ketekunan dan kerja keras baru bisa kita lihat hasilnya. Iman yang sesungguhnya Bapak Ibu Saudara adalah iman yang bertumbuh dalam Tuhan. Kalau saya tidak pernah atau kalau saya tidak salah mendengar Bapak Ibu Saudara, saya ingat ada satu quotes yang pernah berkata, iman yang besar adalah iman yang bisa memindahkan gunung. Tetapi iman yang benar adalah iman yang tetap percaya kepada Tuhan sekalipun gunungnya tidak pindah. Ini merupakan sesuatu gambaran dari iman yang sesungguhnya, di mana iman yang bertumbuh dengan baik dan benar.
Tantangan-tantangan yang terjadi dihadapi dengan pertumbuhan iman yang kuat. Itu sebabnya gambarannya seperti sebuah petani yang bekerja keras, tekun dalam menjalani setiap proses yang terjadi. Demikian pula dengan iman Kristen. Kita mau tetap menjadi orang Kristen yang tetap sabar, tetap tekun, tetap gigih, tetap percaya Tuhan. Sekalipun banyak tantangan dan pergumulan. Sekalipun apa yang hari ini Tuhan berikan dan Tuhan perhadapkan dengan kita, mungkin sesuatu yang sulit kita alami, sulit kita jalani dan lain sebagainya. Tetapi kita mau jadi orang Kristen yang kuat dalam Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kita pagi hari ini. Dan saya akan berdoa bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Dalam ibadah ini kami tahu Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Dan kami percaya firman Tuhan yang sudah ditaburkan boleh menjadi benih yang baik bagi kami. Sehingga benih itu boleh tumbuh subur dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi orang percaya yang kuat dalam Tuhan. Kami mau terus berjuang, siap dengan segala keadaan. Kami mau bertanding sesuai dengan peraturan. Kami mau Tuhan menjadi orang Kristen yang disiplin dalam kehidupan kami. Mau bekerja keras dalam kehidupan. Dan kami percaya Tuhan pasti menolong dan memberkati kami. Hamba berdoa untuk semua sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun yang sedang mereka hadapi hari-hari ini, hamba berdoa kiranya Tuhan menolong hidup mereka, menopang mereka, menjaga mereka, memelihara mereka. Apapun yang sedang mereka hadapi, Tuhan buka jalan, Tuhan tolong. Berikan kekuatan-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami mau datang di hadapan-Mu dan kami percaya biarlah kekuatan Allah, kekuatan dari Roh Kudus hadir dalam kehidupan setiap kami. Dan kami boleh melewati setiap hari-hari kami, melewati setiap tantangan dan pergumulan kami dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Hamba percaya pagi ini kekuatan-Mu hadir dalam hidup setiap jemaat yang menyaksikan Tuhan ibadah ini. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka semua aman, terpelihara oleh Bapa di surga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Dan seturut waktu dan kehendak Tuhan terjadi bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati engkau, melindungi engkau, menjaga engkau dan memberkati engkau mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin, amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.